Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2935, Menggali Kuburanmu Sendiri. Di lorong, cahaya bersinar. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari lorong. Isun memimpin Ninglan Nirvana Soul Hall dan memberi hormat kepada Lord Cloud Neon. Memberi hormat kepada hegemon muda Feng Rui. Isun memimpin Westdawn dan yang lainnya untuk tunduk pada kedua orang itu. Yang datang adalah seorang wanita yang cantik tiada taranya dengan temperamen yang luar biasa. Sementara itu, pemuda di belakangnya memiliki ekspresi arogan dan pantang menyerah di wajahnya. Kaisar besar di depannya ini tampaknya sama sekali tidak berharga di matanya. Cloud Neon sedikit mengangguk dan berkata, Brother Isun telah banyak berlatih. Isun mengulangi bahwa dia tidak berani. Di kerumunan, Ye Yuan menilai Cloud Neon dengan penuh minat. Dia mendengar bahwa wanita ini dipuji sebagai salah satu dari sedikit orang yang paling dekat dengan alam hegemon dalam perlombaan jiwa. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Dalam perlombaan jiwa, statusnya luar biasa. Dia tampaknya peri surgawi di tengah-tengah kelompok pembangkit tenaga listrik, tidak dapat disentuh. Sesampainya di Nirvana Soul Hall, rombongan duduk sesuai dengan tamu dan tuan rumah. Cloud Neon melihat Ye Yuan di kerumunan dengan pandangan sekilas dan tanpa riak seperti sumur kuno saat dia berkata, apakah yang diduga adalah tubuh jiwa kabut yang menyelubungi yang kamu bicarakan, dia? Isun berkata, mata Lord Cloud Neon seperti obor. Dia adalah Ye Yuan. Tuan, tidak perlu mencari lagi. Itu pasti fisik jiwa semu yang tidak dapat dihancurkan juga. Orang-orang dari dunia luar ini suka membuat keributan besar ketika mereka melihat fisik jiwa khusus setiap beberapa ribu atau puluhan ribu tahun. Mereka tidak tahu bahwa domain jiwa abadi kita akan memiliki fisik jiwa khusus yang muncul setiap 80 atau 100 tahun. Dewa tahu berapa banyak fisik jiwa semu yang tidak dapat dihancurkan seperti ini yang telah muncul. Apakah udik desa ini benar-benar berpikir bahwa fisik jiwa leluhur imperisable adalah apa yang semua orang bisa bangunkan? Feng Rui berkata dengan tatapan menghina. Saat kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir sangat terkejut. Setiap 80 hingga 100 tahun, fisik jiwa khusus akan muncul. Tingkat ini juga terlalu tinggi, kan? Bukankah itu berarti bahwa di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, para jenius seperti Ye Yuan ada di mana-mana? Mereka menemukan bahwa satu kalimat Feng Rui telah menumbangkan pandangan dunia mereka. Ketika Feng Rui melihat ekspresi mereka, dia memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, untuk apa 80-100 tahun? Dalam 10 tahun terakhir, domain jiwa abadi melahirkan 7 fisik jiwa khusus. Bahkan ada satu yang kedua setelah Enshrouding Mist Soul fisik dari Ancestor Imperisable. Semua orang menatap tercengang. Bahkan Kaisar Besar Isun juga terlihat terkejut. Apakah fisik jiwa khusus sangat tidak berharga? Pada kenyataannya, mereka semua, Master Aula Balai Jiwa Nirvana ini, tahu sangat sedikit tentang masalah domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan juga. Tanpa keadaan khusus, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki domain jiwa abadi. Mereka hanyalah alat yang digunakan domain jiwa abadi untuk menguasai dunia. Ninglan Nirvana Soul Hall kekurangan bakat, jadi mereka semakin terpinggirkan. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Tapi hegemon Heaven Subduer dia. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa hegemon Heaven Subduer dapat menguatkan daunnya dan menjadi hegemon realem hanya dengan mengandalkan fisik jiwanya? Jika alam hegemon begitu mudah, guru akan lama melangkah ke alam hegemon. Feng Rui berkata dengan senyum dingin. Cloud Neon berkata dengan dingin, Feng Rui tidak menggertak kalian. Fisik jiwa khusus memang tidak ada apa-apanya di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Tentu saja, fisik jiwa memiliki yang lemah dan yang kuat. Fisik jiwa surga tirani hegemon Heaven Subduer memang sangat kuat, begitulah cara itu bisa membantunya melangkah ke alam hegemon. Tapi yang lemah bahkan tidak sebagus 10 tempa. Cloud Neon tidak banyak bicara. Jelas, dia merasa bahwa bahkan jika mereka mengetahui hal-hal ini, itu juga tidak berguna. Kata-kata ini sepertinya telah membuka pintu lain untuk semua orang. Baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata fisik jiwa masih memiliki banyak hal yang terlibat. Hanya saja fisik jiwa khusus sangat jauh dari mereka untuk memulai. Adapun hegemon realem dan yang lainnya,
itu bahkan lebih jauh di luar jangkauan. Pada saat ini, Kaisar Besar Isun menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tidak lagi memendam harapan bahwa Ye Yuan adalah fisik jiwa abadi. Mereka sudah mengatakan bahwa fisik jiwa semu semacam ini berlimpah. Jadi seperti itu, Isun telah menerima ajaran. Namun, Ye Yuan membunuh 10 pembangkit tenaga listrik tempah hanya dengan satu pandangan. Fisik jiwanya seharusnya tidak lemah, kan? Kata Isun. Puff. Feng Rui tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah hanya 10 tempa dari dunia luarmu juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik? Pikiran saja sudah cukup bagiku untuk membunuh 10 tempa. Nak, tunjukkan fisik jiwamu dan biarkan guru melihatnya. Selama itu bukan fisik jiwa sampah, kamu bisa pergi bersama kami. Petik 2. Sikap itu seperti datang untuk mengadakan pertunjukan monyet. Alis Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. Ketika Isun melihat Ye Yuan mengerutkan kening, dia mendesak, Ye Yuan, cepatlah dan tunjukkan fisik jiwamu. Untuk apa kamu masih linglung? Tuan Cloud Neon telah tiba. Ini adalah kesempatan langka. Ye Yuan masih tetap diam. Ketika Feng Rui melihat situasinya, dia tersenyum dingin dan berkata, singkirkan kebanggaanmu yang menyedihkan itu. Semakin kuat fisik jiwa, semakin lemah fisik jiwa semu. Jika tidak ada kecelakaan, Anda harus menjadi tubuh jiwa peringkat kuning tingkat rendah yang paling sampah. Memberi Anda wajah dan Anda masih menolaknya. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Dengan keadaanmu sekarang, jika kamu pergi ke domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, selain dipukuli sampai mati oleh orang-orang, tidak ada jalan lain yang harus diambil. Ye Yuan masih tidak berbicara. Dia melihat ke arah Kaisar Besar Cloud Neon. Kaisar Agung Cloud Neon berkata dengan dingin, rumor seringkali cenderung salah. Anda sebaiknya menampilkannya. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, aku ingin tahu apa peringkat fisik jiwa hegemon Feng Rui muda. Feng Rui mencibir dan berkata dengan bangga, aku tahu kamu akan menanyakan ini. Dengarkan, jangan kencing di celana karena takut. Fisik jiwa dibagi menjadi surga, bumi, mistik, dan kuning, 4 peringkat. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 kelas atas, menengah, dan rendah. Tawa hegemon muda ini adalah peringkat surga kelas menengah. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, aula jiwa nirvana langsung meledak. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa perbedaan antara fisik jiwa khusus sebenarnya sangat besar. Pembagian fisik jiwa tidak menyebar ke dunia luar. Itu karena bagi dunia luar, tidak ada kebutuhan sama sekali. Kali ini, semua orang di aula jiwa nirvana akhirnya memperluas pengetahuan mereka. Namun, yang lebih membuat mereka takjub adalah bahwa nilai Feng Rui sebenarnya sangat tinggi. Kami bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sudah menjadi jenius nomor 1 ras jiwa. Ternyata kitalah yang bodoh dan kurang informasi. Ya, Ye Yuan agak membawa aib di kepalanya sendiri. Jenius domain jiwa yang tidak bisa dihancurkan memang tidak seperti yang bisa kita bayangkan. Pada saat ini, mereka tidak lagi memendam harapan tentang Ye Yuan. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa fisik jiwa Ye Yuan adalah satu-satunya. Selanjutnya, dia membunuh Qin Sitian dengan satu gerakan. Itu secara alami memiliki kemungkinan menjadi fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Tetapi melihatnya sekarang, hampir pasti bahwa itu adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Selanjutnya, itu bahkan fisik jiwa sampah. Tapi Ye Yuan menyendiri dan acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, begitukah? Karena hegemon Feng muda sangat tangguh, maka tidak ada salahnya memverifikasi apakah fisik jiwaku benar-benar sampah atau tidak. Bukankah kamu ingin bermain monyet? Kemudian, turun dan bermain bersama. Kapan aku, Ye Yuan, pernah takut pada siapapun sebelumnya? Bahkan jika itu adalah fisik jiwa semu yang tidak dapat dihancurkan, lalu bagaimana? Tatapan Feng Rui menjadi dingin, dan dia berkata, wah, meskipun kamu adalah fisik jiwa sampah, dan itu juga bukan apa-apa di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Tapi membangkitkan fisik jiwa di dunia luar bukanlah hal yang mudah. Membiarkan hegemon muda ini datang dan memverifikasi, Anda mungkin tidak mampu menanggung konsekuensinya. Petik 2. Ye Yuan memprovokasi Yang Mulia sebagai hegemon muda. Selanjutnya, dia, Feng Rui, adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem.
Semut belaka berani memprovokasi martabatnya juga. Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, tenang. Saya mampu menanggungnya. Hegemon Feng muda, tolong bergerak. Feng Rui tertawa dingin dan berkata, baiklah, karena kamu menggali kuburanmu sendiri, maka hegemon muda ini akan mengirimmu pergi. Bab 2936, tidak lebih dari ini. Ye Yuan ini juga terlalu kurang dalam penilaian. Hampir tidak berhasil membangunkan fisik jiwa, bahkan jika itu adalah fisik jiwa sampah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang ini benar-benar pergi untuk memprovokasi pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem. Selain itu bahkan seorang jenius super di antara pembangkit tenaga Kaisar Realem. Bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan sangat keras kepala, mereka menggelengkan kepala tanpa henti. Mereka juga tidak tahan dengan keangkuhan Feng Rui. Tapi, jadi bagaimana jika mereka tidak tahan melihatnya? Feng Rui dan Qin Sitian berada di level yang sama sekali berbeda. Feng Rui adalah pilihan surga sejati. Meskipun kedengarannya tidak menyenangkan, apa yang dia katakan benar. Kelompok orang ini semuanya udik. Bagaimana Feng Rui, fisik jiwa peringkat surga kelas menengah ini, ditambah kekuatan Kaisar Realem, bisa menjadi apa yang Anda, surga penguasa sejati yang sangat kecil, dapat memprovokasi. Tuan, karena makhluk seperti semut ini memprovokasi saya, seharusnya tidak ada masalah dengan saya memukulinya sampai mati, kan? Feng Rui menangkupkan tinjunya dan berkata. Cloud Neon masih terlihat seperti sumur kuno tanpa riak dan berkata dengan dingin, tidak masalah. Kata-katanya mengandung arogansi dan penghinaan yang berlebihan. Di matanya, Ye Yuan hanyalah semut yang tidak penting. Itu saja. Menginjak-injaknya sampai mati cukup bisa diterima. Sehubungan dengan penghinaan semacam ini, Ye Yuan telah mengalami entah berapa banyak. Dia secara alami sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Itu akan menunjukkan cacat. Satu-satunya cara untuk membungkam orang-orang ini adalah menjadi lebih kuat dari mereka. Feng Rui menyeringai, tampak seperti ingin berkelahi saat dia melayang turun. Jenius dunia luar, Anda mungkin tidak tahu kesenjangan antara dunia luar dan domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Hari ini, hegemon muda ini akan membuat Anda mengerti bahwa Anda hanyalah orang biasa. Apapun kebanggaan seorang jenius, kamu tidak layak memiliki benda seperti itu. Feng Rui memasang tampang mencela saat dia berkata. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, aku sangat mahir membuat orang idiot sepertimu diam. Berhentilah berbicara sampah dan lanjutkan. Petik 2. Pupil Feng Rui mengerut, serangan jiwa dewa sudah tiba. Ye Yuan bisa membunuh 10 tempa dengan satu pandangan. Dia secara alami bisa membunuh Ye Yuan dengan satu pandangan juga. Dia ingin membiarkan semut-semut ini mengerti bahwa yang disebut jenius di dunia luar bukanlah apa-apa. Biarkan mereka dipenuhi dengan lebih banyak kekaguman terhadap domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Bang! Ye Yuan mengerang teredam. Seluruh orangnya tampaknya telah mengalami pukulan berat, jatuh beberapa langkah ke belakang berturut-turut. Setelah itu, tubuh jiwanya juga menjadi jauh lebih redup. Jelas, kekuatan pukulan ini sangat kuat. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Sangat kuat. Dia hanya dengan santai melakukan serangan dan itu sudah melukai Ye Yuan. Petik 2. Sebelumnya, Qin Sitian bahkan melepaskan bela diri jiwa sub asalnya dan gagal melukai Ye Yuan juga. Apakah para jenius dari domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan semuanya begitu kuat? Menghadapi Udik dengan wajah terkejut, Feng Rui sangat senang dengan dirinya sendiri. Hanya saja sedikit kejutan benar-benar melintas di wajah Cloud Neon yang seperti es selama 10.000 tahun. Sebenarnya, Feng Rui juga terkejut di dalam hatinya. Serangan jiwa surgawi dan serangan jiwa surgawi berbeda. Apa yang dikembangkan oleh para jenius dari domain jiwa abadi adalah seni bela diri jalur jiwa yang sangat kuat. Kekuatan serangan jiwa surgawi mereka tidak dapat disebutkan sama sekali dengan luasnya dunia luar. Selanjutnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem. Seberapa menakutkan kekuatan satu pukulannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya baru saja mundur beberapa langkah. Feng Rui sangat tidak puas dengan hasil ini. Dalam pandangannya, serangan ini bisa saja merenggut nyawa Ye Yuan. Fisik jiwa Ye Yuan paling-paling hanya peringkat kuning kelas atas. Ditambah lagi,
ranah kultivasinya juga lebih rendah darinya. Bukankah membunuhnya semudah membalikkan tangannya? Tapi ketangguhan Ye Yuan jelas melebihi harapannya. Bahkan tidak bisa memblokir serangan Divine Soul biasa, hanya orang sepertimu yang berani mengaku sebagai Enshrouding Mist Soul fisik juga. Anda mungkin tidak tahu betapa menakutkannya fisik jiwa kabut yang menyelimuti, kan? Feng Rui berkata dengan tatapan mengejek. Kalah dalam kenyataan tetapi tidak kalah dalam watak, Feng Rui tentu saja tidak akan mengakui bahwa Ye Yuan sangat kuat. Selama dia memusnahkannya dengan serangan berikutnya, Bumpkins ini secara alami akan terus terkejut. Ye Yuan memberi Feng Rui pandangan sekilas dan berkata dengan dingin, Hegemon Feng muda, pembangkit tenaga Kaisar Realem yang agung yang juga mengembangkan seni bela diri tertinggi dari domain jiwa abadi, serangan jiwa surgawimu hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Genius Imperishable Soul Domain sangat mengecewakan saya. Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi dan secara alami tahu betapa kuatnya seni mistik ras jiwa itu. Meskipun serangan jiwa surgawi Feng Rui lebih rendah daripada gerakan dalam kemunculan surgawi, itu juga sangat kuat. Setidaknya, dibandingkan dengan Qin Sitian pemula semacam itu, tidak tahu berapa kali lebih kuat. Bagaimana mungkin serangan yang bisa melukai tubuh jiwanya bisa menjadi serangan biasa? Pupil Feng Rui mengerut, merasa seperti kain yang menutupi rasa malunya ditarik. Segera, dia menjadi marah karena malu. Orang berlidah tajam, Hegemon muda ini ingin melihat sampai berapa lama kamu bisa keras kepala. Feng Rui tertawa dingin, kekuatan jiwa Kaisar Realem meletus. Saat dia meletus, kekuatan Feng Rui benar-benar terwujud. Ini kental dengan kekuatan jiwa yang ekstrim membuat pembangkit tenaga listrik seperti Great Emperor Isun berkeringat karena malu juga. Hanya untuk melihat Feng Rui mencengkeram tangannya, sebuah pukulan terbang keluar. Kekuatan jiwa datang langsung seperti laut tanpa batas. Bahkan orang-orang di luar lapangan bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Lupakan surga penguasa sejati, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem ada di sini, itu akan menjadi hasil dari kehancuran jiwa juga. Asal diperforce, Feng Rui melontarkan pukulan. Semua orang berkeringat dingin untuk Ye Yuan. Ye Yuan membengkokkan busurnya dan membuat anak panahnya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Panah pemusnahan dewa. Tatapan Cloud Neon berubah menjadi niat, matanya menunjukkan keterkejutan yang lebih besar. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui aspek luar biasa dari gerakan ini. Hanya saja, bagaimana semut dunia luar bisa mengetahui seni mistik jalur jiwa yang begitu dalam. Saat ini, Ye Yuan membangunkan Enshrouding Mist Soul fisik, kekuatan Arrow of God Extermination ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika panah ini dilepaskan, dalam hal kekuatan, itu tidak sedikit di bawah pembangkit tenaga Kaisar Realem. Ledakan. Dua kekuatan jiwa yang tangguh bertabrakan bersama di udara. Gelombang yang disebabkan tidak sedikit lebih lemah dari gelombang yang disebabkan oleh esensi surgawi. Ekspresi para pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah satu demi satu, sangat terkejut. Kedua orang ini terlalu kuat. Orang harus tahu bahwa pertarungan kekuatan jiwa sering kali diam. Bahkan jika itu menyebabkan beberapa fluktuasi, itu jauh dari fluktuasi yang disebabkan oleh esensi surgawi. Tapi pertarungan dua orang ini sudah memacu energi spiritual langit dan bumi untuk mendatangkan malapetaka. Kekuatan tempur sudah tidak kalah dengan ras manusia sedikitpun. Namun, Ye Yuan mengerang teredam lagi di bawah pukulan ini dan terbang mundur. Kali ini, tubuh jiwanya menjadi lebih redup. Jelas, dia menderita luka yang lebih besar. Namun, wajah Feng Rui tidak menunjukkan kegembiraan. Dia menjadi agak marah karena malu. Dia bahkan belum memaksa bentuk fisik jiwa Ye Yuan sampai sekarang. Ini adalah kerugian besar di muka. Benar saja, Ye Yuan menstabilkan sosoknya, menatap Feng Rui saat dia berkata sambil mencibir, kekuatan kejeniusan domain jiwa abadi tidak lebih dari ini. Kamu bahkan tidak bisa memaksa bentuk fisik jiwaku, namun, kamu juga memiliki pipi untuk menyombongkan diri dan menggertak di depan semua orang juga. Petik 2. Pembangkit tenaga Nirvana Soul Hall merasa sangat senang saat ini. Mereka juga kesal dengan wajah Feng Rui tapi tidak berani angkat bicara meski merasa marah. Tapi Ye Yuan menggunakan kekuatannya dan menamparkan wajahnya dengan kejam. Bahkan jika dia menderita kerugian untuk kedua pertukaran, bagaimanapun juga dia hanyalah surga berdaulat sejati. Jenius dari domain jiwa abadi, yang ranah kultivasinya lebih tinggi dari Ye Yuan,
sebenarnya bahkan tidak bisa memaksa bentuk fisik jiwa Ye Yuan keluar. Betapa memalukan. Wajah Feng Rui muram, dan dia berkata dengan dengusan dingin, "Bocah, kamu memaksa tanganku." Bab 2937, tidak bisa binasa. Kali ini, Feng Rui benar-benar marah. Di matanya, yang disebut jenius di dunia luar semuanya sampah. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengurus sampah. Mendesis. 5 baut listrik melilit tubuh Feng Rui, mengguncang orang sampai ke intinya. Mata Isun menyusut, dan dia berteriak kaget, mungkinkah ini fisik 5 jiwa petir bawaan yang legendaris? Cloud Neon berkata dengan dingin, tepat sekali. Isun menarik napas dingin dan berkata, 5 kilat bawaan. Kilat surgawi kekacauan, petir surgawi Al-Heaven, petir surgawi cakrawala ungu, petir surgawi 3 yang murni, dan kerangka hukum petir. Salah satu dari mereka adalah petir yang menghancurkan dunia. Dan dao petir ini sangat berbahaya bagi ras jiwa kita, karenanya, sangat sedikit orang yang membangunkannya. Saya tidak menyangka bahwa hegemon Feng Rui muda benar-benar membangunkan fisik 5 jiwa petir bawaan. Ye Yuan, cepat dan berhenti. Kalau tidak, akan sulit untuk menjamin hidupmu. Dunia luar tidak tahu banyak tentang domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, tetapi berbagai master aula utama akrab dengan data tentang fisik jiwa, sehingga memungkinkan mereka menggali para jenius. Oleh karena itu, Isun tahu tentang fisik 5 jiwa petir bawaan ini seolah-olah menghitung barang-barang berharga keluarganya. Garis miring. Justru karena agar dia juga tahu teror fisik jiwa ini. Sudah pasti tanpa keraguan bahwa Ye Yuan bukan dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, tidak akan terus berjuang untuk mencari kematian. Hehe, bukankah dia memintaku untuk datang dan menguji fisik jiwanya? Sekarang, dia bahkan belum menggunakan fisik jiwanya. Bagaimana cara mengujinya? Feng Rui menatap Ye Yuan, tertawa dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Melihat bahwa fisik jiwa Feng Rui memiliki kekuatan seperti itu, Ye Yuan juga sedikit takut di dalam hatinya. Bahkan tanpa bertarung, dia juga bisa merasakan bahwa fisik jiwa Feng Rui sangat kuat. Apa yang disebut bela diri jiwa sub asal Qin Sitian mungkin bahkan tidak cukup untuk membawa sepatu untuk Feng Rui. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, jenius realem kaisar dari domain jiwa abadi bahkan harus menunjukkan bentuk fisik jiwanya saat menguji fisik jiwa penguasa surga sejati. Huhu, kedengarannya sangat hebat sampai kamu membual tentang bagaimana Imperisable Soul Domain itu, tapi itu tidak lebih dari ini. Tunjukkan kemampuan Anda, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengujinya sama sekali. Tatapan Feng Rui berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, tenang. Anda akan mati dengan sangat menyenangkan dalam beberapa saat. Petik 2. Astaga, dalam sekejap, sosok Feng Rui menghilang, kecepatannya menjadi sangat cepat. Aturan petir menghususkan diri dalam kecepatan untuk memulai, dan tubuh jiwa yang menampilkan teknik gerakan bahkan melepaskan diri dari belenggu tubuh berdaging. Bahkan jika dibandingkan dengan aturan spasial Ye Yuan, itu juga tidak jauh. Ye Yuan hanya melihat bayangan buram langsung bergerak di depannya. Meskipun Feng Rui hanya Kaisar Cloud Heaven yang lebih rendah, jarak dari Sovereign Realm ke Emperor Cloud Heaven bukanlah hal yang biasa. Pisau Dewa Petir Langit Surgawi. Hanya untuk melihat pedang guntur jatuh, tubuh jiwa Ye Yuan tampaknya telah terkena kutukan yang melumpuhkan. Ledakan. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung menghilang, berubah menjadi kabut. Feng Rui tertawa dingin, fisik jiwanya langsung menghilang. Jari-jari 1000 kaki benar-benar berubah menjadi lautan petir, menyelimuti kabut sepenuhnya. Laut petir Al-Heaven, pemusnahan jiwa segudang. Di lautan petir terdengar raungan marah Feng Rui. Awan kabut itu dengan cepat menghilang di lautan petir ini. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan napas dingin. Benar-benar terlalu kuat, terutama laut petir ini, itu hanyalah kutukan dari udara berkabut. Ini sudah berakhir. Dengan ini, Ye Yuan benar-benar selesai. Sudah dikatakan, untuk membiarkan dia tidak memamerkan keunggulannya. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Feng Rui. Kebanggaan yang menyedihkan itu sama sekali bukan apa-apa. Petik 2. Melihat Ye Yuan akan berubah menjadi abu, banyak orang menghela nafas berat. Mereka memahami pandangan Ye Yuan. Pada kenyataannya, mereka juga ingin berjuang. Tapi apa gunanya berjuang?
Jenius Imperishable Soul Domain adalah jenius pada akhirnya. Hahaha, pria bodoh. Ini adalah hasil dari memprovokasi domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Mati tanpa kuburan. Di lautan petir terdengar tawa keras Feng Rui. Orang ini yang mulutnya berutang pemukulan akhirnya mati. Tatapan Cloud Neon sedikit berkedip, akhirnya kembali ke ketenangan. Dia melihat bahwa fisik jiwa Ye Yuan sama sekali bukan hanya peringkat kuning. Tapi tidak ada yang perlu disesali juga. Jenis fisik jiwa abadi semu ini, domain jiwa abadi memiliki banyak. Tidak peduli ada yang mati. Alasan mengapa dia dikirim ke sini juga untuk mengungkapkan pentingnya bahwa domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan ditempatkan pada fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimana jika itu benar-benar fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Tapi, melihatnya sekarang, itu memang masih fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan semu. Segera, Feng Rui menyingkirkan lautan petir dan muncul kembali. Dia melihat ke arah Isun dan berkata dengan tatapan menghina, "Sekarang, tidak perlu saya katakan, Anda juga dapat mengatakan bahwa itu adalah fisik jiwa abadi semu, kan? Lain kali, jangan membuat keributan besar. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa banyak orang yang luar biasa berbakat. Tapi yang mana yang menjadi Ancestor Imperishable? Bagaimana mungkin dunia luar memilikinya jika tidak ada di domain jiwa abadi?" Isun terlihat tertekan. Ninglan Nirvana Soul Hall akhirnya berhasil menghasilkan dua jenius tiada taraf. Pada akhirnya, Qin Xitian dibunuh oleh Ye Yuan, dan Ye Yuan dibunuh oleh Feng Rui. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. "Siapa yang kamu katakan adalah Pseudo Imperishable Soul Fisik?" Saya bilang. Melihat seseorang menanyainya, Feng Rui menjawab tanpa berpikir. Tapi, ketika kata-kata itu sampai di ujung lidahnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berbalik, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini berdiri di sana dengan baik-baik saja. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Feng Rui memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu. Dia jelas telah benar-benar menghancurkan udara berkabut itu sebelumnya. Mengapa orang ini baik-baik saja? Sedikit kejutan akhirnya melintas di mata indah Cloud Neon. Sebelumnya, dia jelas tidak bisa mendeteksi aura apapun lagi. Tapi Ye Yuan sebenarnya masih hidup kembali. Fisik jiwa Pseudo Imperishable ini sedikit menarik. "Kamu, bagaimana mungkin kamu masih hidup?" Feng Rui memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu saat dia berkata, "Kenapa aku tidak bisa hidup? Sudah mengatakan bahwa itu adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, mengapa saya harus mati?" Ye Yuan berkata dengan senyum ringan. Pada kenyataannya, dia juga berpikir bahwa dia pasti sudah mati sekarang. Pedang Dewa Petir Langit Surgawi itu membawa efek melumpuhkan yang kuat. Fisik 5 petir jiwa Feng Rui bukanlah petir biasa. Itu membawa atribut asal. Fisik jiwa yang dia bangun ini mirip dengan kemampuan surgawi bawaan klan roh sejati, dengan kekuatan yang sangat besar. Di bawah kelumpuhan ini, Ye Yuan bahkan tidak bisa melawan, langsung berubah menjadi kabut. Dan kekuatan Laut Alheaven Divine Lightning bahkan lebih menakutkan. Tidak ada celah di lautan petir sama sekali. Udara berkabutnya disempurnakan sedikit demi sedikit di dalam lautan petir. Tetapi hal yang ajaib adalah dia tidak mati. Dia mempertahankan jejak terakhir dari kecerdasan spiritual tanpa padam. Perasaan semacam ini agak ajaib. Ye Yuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke rahim ibunya dan bisa mengintip ke seluruh dunia. Ketika lautan petir menyebar, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke dalam kecerdasan spiritual. Karena itu, dia kembali. Seluruh proses sulit untuk dijelaskan. Tapi, tanpa ragu, dia memang tidak mati. Fisik jiwa kabut yang menyelimuti ini memang ajaib. Pada kenyataannya, selain hegemon Imperishable, tidak ada yang bisa mengetahui apa itu fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Ye Yuan baru saja membangunkannya. Dia secara alami juga tidak bisa mengetahuinya. Tapi sekarang, dia sepertinya telah menemukan beberapa penemuan. Fisik jiwa kabut yang menyelubungi ini layak disebut sebagai fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Jika seseorang tidak mengetahui situasinya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra Heaven, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya juga. Tetapi pada saat ini, kejutan yang dibawanya ke Feng Rui jelas sangat kuat. Bab 2938, orang ini terlalu jahat. Dia bahkan tidak mati dengan ini.
Mungkinkah yang dia bangunkan benar-benar fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Ini memalukan. Kekuatan Feng Rui jelas lebih kuat darinya, tetapi semakin kuat dia, semakin membuktikan bahwa Ye Yuan memiliki fisik jiwa yang tak terkalahkan. Di aula jiwa nirvana, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apakah Ye Yuan berasal dari fisik jiwa abadi atau tidak. Tapi, menilai dari hal-hal sekarang, setidaknya itu bukan fisik jiwa pseudo-imperisable yang rendah. Omong kosong *T fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Hanya orang sepertimu, sampah jenis ini, dapat membangunkan fisik jiwa abadi juga. Tatapan Feng Rui menjadi dingin. Dia merasakan penghinaan yang luar biasa. Oleh karena itu, pedang Dewa Petir Langit Surgawi dilepaskan lagi. Di bawah pedang Dewa Petir Langit Surgawi ini, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kebangkitan fisik jiwa hanyalah langkah pertama. Bagaimana seseorang berkultivasi dan bagaimana seseorang menggunakan fisik jiwa adalah hal yang paling penting. Demikian pula setelah membangkitkan fisik jiwa, kekuatan tempur mungkin sangat jauh. Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi, tetapi kekuatan Feng Rui benar-benar dianggap dalam kelompok paling puncak di antara Kaisar Cloud Heavens yang lebih rendah. Penerapan dan pengembangan fisik jiwanya telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika berhadapan dengan Kaisar Cloud Heavens menengah atau bahkan atas, dia sama sekali tidak kalah. Orang dapat mengatakan bahwa Cloud Neon sangat memanjakan Feng Rui. Untuk dimanjakan oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu, dia secara alami memiliki beberapa keterampilan. Jika Ye Yuan melewati ambang batas ini, dia bisa melecehkannya sesuka hatinya. Tapi sekarang, dia memang bukan tandingan. Ledakan. Di bawah satu bilah, itu langsung memotong Ye Yuan ke udara berkabut. Feng Rui berteriak dengan keras, Chaos Divine Lightning, menghancurkan langit dan bumi. Hancurkan untukku. Petik 2. Di atas kehampaan, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Kali ini, Chaos Divine Lightning milik Feng Rui memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada kursi All-Heaven Divine Lightning sebelumnya. Tempat-tempat yang dilewatinya, tidak ada sehelai rumput pun yang selamat. Segera, kabut itu dimusnahkan sampai tidak ada sedikit pun yang tersisa. Tatapan Feng Rui dingin, melihat sekelilingnya dengan waspada, mencari sosok Ye Yuan lagi. Melihat bahwa Ye Yuan tidak hidup kembali, Feng Rui mau tidak mau menghela nafas lega. Sungguh fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Hanya saja dia tidak cukup mati. Jika kamu bangkit kembali, hegemon muda ini akan membunuhmu lagi. Feng Rui berkata dengan senyum dingin. Namun, di detik berikutnya, awan kabut muncul beberapa puluh kaki di depannya sekali lagi, mengembun menjadi Ye Yuan pada akhirnya. Mata Feng Rui menjadi piring lebar. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Dia menunggunya menyelesaikan postur sebelum bangkit kembali untuk menamparkan wajahnya. Anda, sialan Anda. Oh, begitu. Sepertinya kali ini, aku masih belum cukup mati. Aku harus menyusahkan hegemon Feng muda untuk membunuhku sekali lagi. Ye Yuan menatap Feng Rui dan berkata dengan senyum cerah. Dia sudah sangat yakin bahwa bahkan jika Feng Rui 100 kali lebih kuat, dia tidak bisa membunuhnya juga. Ye Yuan tidak tahu apakah dia memiliki fisik jiwa abadi atau tidak, tetapi dia tahu bahwa fisik jiwanya memang tidak mudah untuk dibunuh. Setidaknya, Feng Rui tidak memiliki kemampuan ini. Ye Yuan bahkan menemukan bahwa kebangkitannya tampaknya dapat meminjam kekuatan langit dan bumi dan tidak akan menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri. Seolah-olah dia telah menyatu menjadi satu dengan dunia ini. Juga, Feng Rui menebak dengan benar. Ye Yuan sengaja menunggu dia untuk postur, lalu dihidupkan kembali. Feng Rui hanya merasa wajahnya terbakar panas. Dia adalah seorang jenius. Dia membangunkan fisik 5 jiwa petir bawaan dan berhasil mengolah 5 jenis teknik kilat. Selanjutnya, 5 teknik kilat ini menempatkan ras jiwa di tempat pertama. Itu hanya selalu menang dalam perlombaan jiwa. Tapi hari ini, dia diejek oleh semut. Tatapan Feng Rui berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu memintanya. Jangan salahkan hegemon muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ye Yuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, lawan sepertimu sangat sulit ditemukan. Karena Anda telah menyerahkan diri Anda ke ambang pintu, di mana logika untuk tidak menggunakannya. Sekarang, saya sendiri juga sangat penasaran, di mana batasan saya sendiri. Feng Rui mendengus dingin,
5 kilat surgawi merobek udara. Dalam sekejap, radius 1000 kaki sepenuhnya berubah menjadi lautan petir. Sama seperti lautan petir, tetapi kekuatan lautan petir yang menyatu dan dibentuk oleh 5 kilat lebih dari 10 kali lebih kuat. 5 kilat terjalin bersama, terus bereproduksi dalam suksesi tanpa akhir, membentuk lingkaran tertutup yang kuat. Di ruang ini, dia, Feng Rui, adalah seorang hegemon. Eksekusi 5 petir, menghancurkan banyak sekali dunia. Tubuh jiwa Ye Yuan berubah menjadi debu hampir tanpa kekuatan untuk melawan, dan kemudian benar-benar disempurnakan. Tapi kali ini, Feng Rui tidak segera menarik lautan petir. Lautan petir ini berlangsung selama 2 jam. Tidak peduli seberapa tangguh Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk bertahan hidup. 2 jam kemudian, Feng Rui mengingat laut petir dengan agak lemah. Eksekusi 5 petir ini jelas memberikan beban yang cukup besar padanya juga. Bertahan selama 2 jam, bahkan dengan tubuh jiwa Kaisar Cloud Heaven, itu terlalu berat untuk ditanggungnya juga. Namun, untuk benar-benar membunuh Ye Yuan, dia habis-habisan. Bahkan jika dia kembali dan memulihkan diri selama beberapa bulan, dia juga bersedia. Seekor semut berani memprovokasi Feng Rui. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Bahkan sampai sekarang, Feng Rui tidak percaya bahwa Ye Yuan juga memiliki fisik jiwa abadi. Dia berbeda dari Kaisar Besar Isun dan yang lainnya. Sebagai seorang jenius dari domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan, dia sangat memahami betapa sulitnya fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan untuk dibangunkan. Kali ini, Feng Rui tidak terburu-buru untuk mengambil posisi lagi, tetapi diam-diam menunggu. Yang lain juga tidak berbicara. Mereka hanya menatapnya dengan ketakutan seperti itu. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Feng Rui sangat menakutkan mereka. Kaisar awan langit bawah, kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu surga awan kaisar di dunia luar. Bahkan jika itu adalah penyelesaian besar Kaisar Cloud Heaven, dalam eksekusi 5 petir ini, hanya ada jalan yang menuju kematian juga. Benar saja, dunia luar dan domain jiwa abadi adalah 2 dunia yang berbeda. Pada saat ini, tempat itu sunyi. Semua orang menunggu apakah Ye Yuan akan hidup kembali atau tidak. Cloud Neon juga menunggu. Sejujurnya, dia juga sangat ingin tahu bagaimana Ye Yuan dihidupkan kembali. Tetapi pada saat ini, dia sudah sangat yakin bahwa fisik jiwa Ye Yuan tidak biasa. Bahkan jika itu bukan fisik jiwa abadi, itu mungkin mencapai peringkat surga juga. Dia terlalu jelas tentang kekuatan Feng Rui. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mempermainkannya. 1 nafas, 2 nafas. Segera, 15 menit berlalu. Feng Rui hanya berdiri di sana, menunggu selama 15 menit penuh. Selama 15 menit ini, tidak ada yang berbicara. Bahkan jika embusan angin bertiup, semua orang menahan napas, melihat apakah Ye Yuan yang bangkit atau tidak. Namun, dia tidak melakukannya. Tiba-tiba Feng Rui mengangkat kepalanya ke langit dan berkata dengan tawa yang keras, "Hahaha, seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin fisik jiwa abadi kedua bisa muncul di dunia ini? Ye Yuan, tidakkah kamu tahu cara menghidupkan kembali? Bangkitlah untuk saya lihat." Petik 2. Tidak tahu mengapa, Feng Rui benar-benar merasakan pencapaian yang luar biasa karena bisa membunuh Ye Yuan. Dia membenci perasaan semacam ini, tetapi hatinya tidak bisa menahannya. Namun, saat dia melihat ke langit, suasana aneh menyebar di dalam tempat itu. Awan udara berkabut muncul lagi dengan santai. Semua orang memandang Feng Rui dengan ekspresi aneh. Puff! Banyak orang bahkan tidak bisa menahan tawa mereka. Ye Yuan, orang ini, terlalu jahat. Dia secara paksa menahannya selama 15 menit tanpa dihidupkan kembali, hanya menunggu Feng Rui untuk mengambil posisi. Namun, sepertinya perasaan menamparkan wajah ini luar biasa. Lagi pula, Ye Yuan berasal dari Ninglan Nirvana Soul Hall kami, bukan? Bab 2939, Cloud Neon yang menakutkan. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Karena Feng Rui sudah merasakan tatapan membara demi satu. Saat dia menundukkan kepalanya, tentu saja, dia melihat wajah menjijikkan itu muncul di matanya lagi. Ini, bagaimana ini mungkin? Lupakan sovereign surga sejati, bahkan jika itu adalah kaisar surga yang luas, mereka akan disempurnakan di lautan kilatnya tanpa sedikit pun perlawanan juga. Tapi Ye Yuan sebenarnya baik-baik saja.
Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki fisik jiwa abadi? Feng Rui melompat ketakutan pada pemikiran yang tiba-tiba ini. Ini tidak mungkin. Hegemon Imperisable, itu adalah eksistensi terpenting. Garis miring. Bagaimana mungkin seekor semut membangunkan jiwa fisik yang sama dengannya? Karena kamu sangat ingin melihatku bangkit kembali, aku akan bangkit kembali untuk kamu lihat nanti. Ye Yuan menatap Feng Rui dan berkata dengan senyum cerah. Feng Rui hampir memuntahkan seteguk darah tua. Orang ini benar-benar menjijikkan sampai ekstrim. Persetan dengan adikmu. Ayahmu menunggu 15 menit untukmu, dan kamu benar-benar bisa bertahan. Oh, benar, metode apa lagi yang lebih tangguh yang kamu miliki? Saya merasa bahwa saya seharusnya belum mencapai batas saya. Ye Yuan melanjutkan. Feng Rui terdiam. Apa lagi yang bisa saya katakan? Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Tidakkah kamu melihat bahwa ayahmu sangat lemah sekarang? Bahkan 5 eksekusi petir tidak bisa memusnahkan Ye Yuan. Dia benar-benar kehabisan ide. Setelah menunjukkan kekuatan selama setengah hari, dia menjadi lelucon yang lengkap. Baiklah, mari kita akhiri di sini. Ye Yuan, apakah kamu bersedia mengakui aku sebagai tuanmu? Cloud Neon memandang Ye Yuan dan berkata dengan tenang. Tidak mau. Ye Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Ekspresi Isun dan yang lainnya menjadi kaku, hampir melompat. Orang ini gila, kan? Ye Yuan, Lord Cloud Neon adalah pembangkit tenaga listrik teratas di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Mampu berada di bawah pengawasannya adalah kesempatan sekali seumur hidup Anda. Isun berkata dengan gelisah. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi apa? Aku memberinya kesempatan. Dialah yang tidak menghargainya. Karena dia merasa di bawahnya untuk peduli dengan hidup dan matiku, aku tentu saja tidak akan tunduk di bawah pengawasannya juga. Petik 2. Ledakan. Tubuh jiwa Ye Yuan langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, Ye Yuan bangkit kembali. Cloud Neon membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kalau sekarang? Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata, kamu sedang bermimpi. Ledakan. Tubuh jiwa Ye Yuan runtuh lagi. Sesaat kemudian, Ye Yuan bangkit kembali. Lalu bagaimana dengan sekarang? Cloud Neon membuka mulutnya untuk ketiga kalinya. Baik, aku bersedia. Ye Yuan memutuskan bahwa orang bijak tidak boleh bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Sebenarnya, Ye Yuan dipaksa bertentangan dengan keinginannya. Karena begitu dia bergabung ke surga dan bumi, dia menemukan bahwa Cloud Neon telah meliriknya. Hanya pandangan ini dan Ye Yuan segera memutuskan untuk mengakui dia sebagai tuan. Sangat jelas, fisik jiwa kabut yang menyelimuti tidak benar-benar tak terkalahkan. Setidaknya, wanita ini memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kekuatan wanita ini tak terduga. Ye Yuan memperkirakan bahwa kekuatannya mungkin tidak di bawah kakak senior sulung, Li Clearcloth. Yang disebut Hegemon Imperisable hanya karena kekuatannya terlalu tangguh, karenanya, tidak ada yang bisa membunuhnya. Bagaimana ada yang benar-benar tidak dapat binasa di dunia ini? Namun, fisik jiwa kabut yang menyelimuti ini jelas sangat tangguh dan masih memiliki banyak ruang untuk dijelajahi. Mengakui dia sebagai master, semua orang senang. Satu-satunya yang merajuk dengan sedih adalah Feng Rui. Kakak magang senior, kamu memiliki saudara magang junior fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, bukankah kamu seharusnya bahagia? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Feng Rui, kakak magang senior, aku seseorang yang banyak menyimpan dendam. Petik 2, petik 2. Cloud Neon mengabaikan Ye Yuan dan berkata kepada Isun, kali ini, Ninglan Nirvana Soul Hall telah memberikan jasa dan akan dihadiahi 1 kanon jiwa dan 3 set seni mistik. Isun dan yang lainnya sangat gembira, segera membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Cloud Neon. Catatan jalur jiwa adalah hal yang sangat berharga di dunia luar. Hal-hal yang keluar dari Imperisable Soul Domain secara alami tidak biasa. Ninglan Nirvana Soul Hall telah mencapai emas. Kembali ke domain jiwa abadi, Feng Rui pergi ke pengasingan tertutup. Sepanjang jalan dengan Ye Yuan, pemandangannya sangat canggung. Ini adalah kompleks istana yang sangat besar, mirip dengan istana dunia fana. Hanya saja skala dan kemegahannya lebih dari 100 kali dibandingkan dengan istana kekaisaran. Domain jiwa abadi adalah tanah suci klan jiwa nirvanik. Sama seperti istana surgawi labirin dan kuil dewa darah,
orang biasa tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya. Wilayah ruang yang luas ini jelas dibelah oleh kekuatan besar hegemon dengan kemampuan surgawi yang hebat. Setelah memerintahkan pelayan untuk pergi, hanya ada dua orang Cloud Neon dan Ye Yuan yang tersisa di ruangan itu. Wanita seperti S10.000 tahun ini memiliki penampilan yang tak tertandingi, tetapi dia memberi orang perasaan menjauhkan orang asing. Berbicara, tujuan apa yang Anda miliki untuk membawa saya secara paksa ke domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Kata-katanya sama sekali tidak menghormati tuannya. Wajah Cloud Neon masih tidak memiliki fluktuasi saat dia berkata dengan ringan, kamu sangat pintar. Memikirkannya, dia menambahkan, bahkan lebih pintar dari Feng Rui. Ye Yuan berkata dengan nada menghina, kau membandingkanku dengan orang bodoh. Anda menghina saya. Cloud Neon acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, dia sangat pintar. Ye Yuan berkata, hanya seorang idiot yang hanya tahu cara berkultivasi. Gunakan bagian belakang Anda untuk berpikir, dan Anda juga akan tahu bahwa saya sedang menunggu dia untuk postur. Pada akhirnya, dia benar-benar pergi ke postur. Petik 2. Cloud Neon terdiam. Saya sebenarnya bingung untuk menjawabnya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Feng Rui memang jenius. Hanya saja dia benar-benar fokus pada kultivasi. Orang seperti ini, kecuali mereka menggunakan kekuatan untuk menghancurkan lawan mereka. Kalau tidak, mereka hanya bisa menghitung uang untuk orang-orang setelah dijual oleh mereka. Baiklah, cukup sampah. Saya memang membutuhkan bantuan Anda untuk sesuatu. Ekspresi serius yang langka muncul di wajah Cloud Neon. Ye Yuan berkata, lanjutkan. Aku telah jatuh ke dalam cakar iblis sekarang dan hanya bisa membantumu. Cloud Neon terdiam lagi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa agak sulit untuk berkomunikasi dengan orang ini. Nenek moyang yang tidak dapat dihancurkan hilang. Setelah waktu yang lama, Cloud Neon tiba-tiba mengungkapkan berita yang menggemparkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa hubungannya leluhur kekal yang hilang denganku? Ingin khawatir? Itu juga harus menjadi urusan kalian semua, pembangkit tenaga listrik asal ini, kan? Petik 2. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi hati Ye Yuan terbakar dengan kecemasan. Karena salah satu dari 3 artefak suci besar ras jiwa, payung riak ungu, berada di tangan hegemon Imperisable. Perjalanan ke perlombaan jiwa ini sebenarnya penuh dengan kesulitan bagi Ye Yuan. Hanya saja dia harus datang. Tapi siapa sangka meskipun dia memeras otak untuk datang ke sini, apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah berita seperti itu. Hegemon Imperisable hilang. Bukankah itu berarti payung riak ungu juga hilang bersamanya? Cloud Neon menatap Ye Yuan begitu saja dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli untuk tujuan apa kamu datang ke perlombaan jiwa. Selama Anda dapat membantu kursi ini menemukan Hegemon Imperisable, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Juga, belenggu Anda dengan tubuh asli Anda tidak dapat sepenuhnya diputuskan. Kecuali jika Anda melupakan identitas asli Anda dan memulai dari awal. Cloud Neon mengatakannya dengan tenang dan tenang. Ditambah dengan wajah cantiknya yang tiada taranya, bahkan membuat orang merasa senang dan enak dipandang. Tapi Ye Yuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ternyata segala sesuatu tentang dia dilihat oleh wanita ini. Ye Yuan awalnya terkejut, tetapi kemudian, dia juga merasa nyaman. Jika tebakannya benar, apa yang wanita ini kembangkan mungkin adalah kanon suci ras jiwa juga. Hanya kanon suci pada tingkat yang sama yang bisa melihat situasi sebenarnya. Apa yang dia katakan benar. Ye Yuan memutuskan ikatan dan berubah menjadi penghuni jiwa. Tapi itu tidak semua. Klon jiwa ini pada akhirnya masih harus kembali ke tubuh utama. Jika itu benar-benar terputus, itu akan menjadi kehidupan baru lainnya. Itu tidak akan lagi memiliki koneksi ke dirinya yang asli.